Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Video kali ini kita akan membahas tentang metode Kamin. Sebelum kita lanjut ke video pengenalan metode Kamin, silakan bagi rekan-rekan untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Oke rekan-rekan, saya sudah menyiapkan di sini PowerPoint tentang metode Kamin. Kamin adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau biasa disebut adalah unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data. Yang pertama yaitu adalah hierarki dan yang kedua adalah non-hierarki. Untuk metode Kamin sendiri merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki atau biasa disebut adalah partitional clustering. Di sebelah kiri adalah original point yang belum dikelompokkan. Sedangkan di sebelah kanan adalah non-hierarchy clustering atau partitional clustering. Dan ini adalah gambar dari metode Kaminnya yang memang sudah dikelompokkan atau disebutnya adalah clustering non-hierarchy. Dengan kata lain, metode Kamin clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objektif fungsi yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Di bawah ini adalah gambar dari cluster ya, metode Kamin. Di sini ada 3 warna. Yang pertama adalah warna merah, warna hijau, dan warna biru. Berarti di sini adalah cluster yang menggunakan 3, yaitu 3 cluster ya. Ada warna merah, hijau, dan biru. Ini adalah contoh dari clusterisasi ya. Secara sederhana, Kamin dimulai dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu titik sentroidnya. Tahap kedua, setelah kita menentukan titik sentroid, kita hitung jarak data dengan sentroid. Setelah kita menghitung data jarak sentroid, lalu kita update nilai data sentroid tersebut. Yang terakhir adalah ketika semua data ini sudah dihitung dan belum menemukan data yang sama, maka akan diulangi kembali kepada poin nomor 2 dan 3. Karena di sini ada keterangan bahwa ulangi langkah 2 dan 3 sampai nilai dari titik sentroid tidak lagi berubah. Kalau perhitungannya masih berubah, belum ketemu antara perhitungan terakhir dan sebelumnya itu belum sama, maka itu tetap akan diulangi sampai menemukan titik perhitungan yang sama dalam artian tidak berubah lagi titik sentroidnya. Oke, di sini ada flowchart di mana ini akan menggambarkan bahwa di sini mempunyai 3 inputan atau 3 memiliki input dan 3 proses ya. Oke, ada 3 input, memiliki input dan 3 proses di sini ya. 1 2 3. Ada 3 proses. Yang pertama adalah proses menghitung sentroid. Oke, di sini. Jadi kita mulai masukkan sebuah data klasternya. Nah, di sini adalah proses perhitungannya. Jadi ada 3 proses perhitungan. Yang pertama adalah proses menghitung sentroid. Yang kedua adalah
proses menghitung data yang akan dikelompokkan dengan sentroid. Nah, di sini nih, menghitung jumlah klaster. Terus yang ketiga di sini adalah pengelompokan data berdasarkan jarak terdekat. Pengelompokan data berdasarkan jarak terdekat atau disebutnya minimum distance ya. Dan kita membuat pengulangan dengan kondisi apakah posisi sentroid tetap dan tidak ada perubahan terhadap datanya. Nah, di sini semua klaster tidak berubah. Kalau misalkan klasternya berubah, ya apabila berubah, maka balik lagi ke perhitungan yang pertama, menghitung sentroid. Tapi apabila proses perhitungnya tidak berubah, langsung ke akhir ya, selesai di sini iya. Jadi di sini ada keterangan bahwa apakah posisi sentroid tetap dan tidak ada perubahan terhadap datanya. Apabila iya, maka kita selesai untuk melakukan pengelompokan. Tapi apabila masih ada perubahan sentroid, maka kita update kembali di sini. Oke. Sekali lagi, kalau datanya tidak ada perubahan, maka di sini kondisinya ya sudah tidak ada yang berubah, datanya itu masih sama. Tapi kalau datanya masih berubah-ubah, maka balik lagi posisinya di sini no, yaitu menghitung sentroid. Nah, kalau sudah di sini akan prosesnya adalah selesai karena sudah dianggap tidak ada perubahan data lagi. Maka dianggap selesai di sini. Ini adalah flowchart dari Kamin ya. Oke, di sini saya menggunakan Euclidean distance atau perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space. Oke, Euclidean space ini adalah perhitungan jarak dari dua buah titik ke dalam Euclidean space. Nah, ini disebutnya Euclidean distance ya. Nah, Euclidean ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Mungkin kalau misalkan yang matematika tidak terlalu asing ya dengan yang namanya teorema Pythagoras. Dan ini dapat diterapkan biasanya pada ruang 1, 2, dan 3 dimensi. Euclidean ini juga dapat sederhana jika diterapkan pada dimensi yang lebih tinggi. Nah, rumus untuk Euclidean distance di Kamin seperti ini rekan-rekan. D di sini adalah sebuah jarak. Sekali lagi, D di sini adalah sebuah jarak. Lalu X di sini adalah data pertama dan Y yang ini adalah data kedua. Lalu di sini di akar di sini adalah N, jumlah karakteristik ataupun atribut dalam terminologi data mining. Ya, ini adalah rumus di Euclidean distance Kamin ya. Jadi dx, y Euclidean distance yaitu jarak antara data pada titik x dan titik y menggunakan kalkulasi matematika. Yang tadi disebutkan adalah rumus Pythagoras ya di sini. Oke, rekan-rekan, itu teori dari Kamin. Untuk selanjutnya di videonya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari Kamin ya. Saya akan menyuguhkan di video selanjutnya yaitu tentang perhitungan Kamin di Excel ya. Jadi silakan rekan-rekan simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.